Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 13 April 2021. Semoga saudara semua tetap sehat, tetap semangat, dan sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Di pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 111 ini adalah merupakan mazmur pujian syukur. Pemazmur mengajak jemaat untuk menyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Kapan syukur yang diungkapkan atau dinaikkan oleh umat adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan bagi umatnya. Ada banyak perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan bagi umat Israel. Umat Israel mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam peristiwa pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Bangsa Israel juga mengingat karya perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan umatnya ketika umatnya diangkat menjadi umat Allah, dan juga umat menghayati perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya ketika Tuhan menyerahkan tanah bangsa-bangsa menjadi milik pusaka mereka. Dan karena karya perbuatan Tuhan yang besar ini, umat Allah diajak untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan perbuatan besar yang Tuhan lakukan itu, Dia lakukan berdasarkan janjinya. Ketika Allah menggenapi janjinya kepada umatnya. Dan disitulah Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Janji Allah dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya inilah yang menjadi motif untuk umat menaikkan syukur kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita mengalami banyak perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Ada banyak perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika Tuhan mengutus
anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Dia menebus kita dari kuasa dosa. Dia menghapus dosa kita. Dan dia lakukan semuanya itu melalui kematian dan kebangkitan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan oleh karena itu, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita hanya mengucap syukur ketika kita diberi kesembuhan dari penyakit. Jangan hanya mengucap syukur ketika kita diberi rezeki oleh Tuhan. Jangan hanya mengucap syukur ketika cita-cita, harapan, impian kita tercapai. Jangan hanya mengucap syukur ketika kita mungkin mendapatkan harta, kekayaan, keuntungan, atau jabatan. Tapi dalam segala situasi kondisi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Perbuatan besar yang Tuhan lakukan itu, Dia lakukan atas dasar janjinya. Allah telah berjanji untuk menyelamatkan kita, dan Dia melakukan, menggenapi janjinya itu. Dan ketika Dia menggenapi janjinya itulah Dia melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar itu adalah penyelamatan yang Allah kerjakan dan lakukan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur lewat kata dan tindakan. Kita mengucap syukur dalam ibadah. Dan salah satu cara untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, itulah ibadah yang sejati. Mari terus naikkan syukur kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita, dalam segala situasi kondisi, karena memang Tuhan layak menerima akan ungkapan syukur kita. Karena Dialah sumber berkat. Dialah yang menjadikan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Bila kiranya firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Ada banyak perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada kami. Kadang kami tidak menyadarinya, kami tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya ke depan hidup kami syarat dengan ungkapan syukur. Kami boleh mengungkapkan syukur lewat ibadah, lewat sikap perilaku hidup kami. Kami boleh mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus serta berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk karya perbuatan Tuhan yang besar yang menyelamatkan kami di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana. Tuhan kiranya tetap menguatkan iman percaya kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.